Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini pertemuan yang kelima, mata kuliah pemrograman web. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kemarin banyak yang error ya. Saya cek itu kesalahannya satu huruf. Rata-rata hanya satu huruf kesalahannya. Nah, saya nggak tahu file yang saya share kemarin sudah di-download terus dicoba atau belum? Karena itu file dari saya jalan, harusnya ketika itu diekstrak, ketika itu dijalankan, tidak ada masalah. Saya cek kemarin ada satu huruf aja di bagian koneksi. Ya, bagian DB name ya. Di bagian koneksi itu seharusnya bawaan dari kelas PDO nya huruf kecil semua ya. Yang besar itu adalah yang di variabel yang saya buat ya. DB name N-nya huruf besar, itu untuk variabel ya. Nah, sedangkan untuk atribut dari PDO-nya itu sendiri, itu hurufnya kecil. Harusnya itu sudah bisa tampil ya. Saya masuk ke materi selanjutnya, hari ini yang kita buat. Kalau kemarin antarmuka atau interface mata kuliah, hari ini masuk ke daftar nilai. Karena tabelnya sudah ada, tabel nilai. Kita akan menampilkan data nilai, ya, membuat antarmukanya dulu, halaman daftarnya. Lalu seperti pertemuan sebelumnya ada linknya. Linknya itu masih kosong kemarin ya, hanya untuk menampilkan tombolnya saja. Kemudian kita ingatkan kembali tentang format nama file. Nah, kalau itu sudah, nanti kita masuk ke menampilkan rekap nilainya. Apa bedanya antara halaman daftar nilai dengan rekapitulasi nilai? Ya. Di daftar nilai itu hanya isinya nanti mata kuliah sampai dengan nilainya saja. Nah, sedangkan di daftar rekap itu nanti yang tampil ada tambahan dari nilai itu, mata kuliah, kodenya, semesternya dan sebagainya. Kemudian ada lagi di situ grade-nya. Kita memunculkan bagaimana angka 0 sampai 4 itu grade-nya bisa kelihatan A, B, C, D, E, dan juga untuk status kelulusannya. Ini mata kuliahnya lulus, tidak lulus, gagal. Nah, itu yang direkapitulasi. Nanti pengembangan selanjutnya bisa kita masukkan filter ya, tapi tidak di pertemuan ini nanti. Di filter khusus untuk misalnya tahun akademik berapa, atau dipilih semester berapa, nanti yang tampil hanya semester tersebut. Itu masuk di dalam nanti rekapitulasi ya. Ini tutorial, saya ingatkan kembali kalau mau sambil dipelajari di blog dan di channel YouTube saya ya. Kemudian ini untuk referensi Bootstrap 52, saya masih ingatkan, nanti kita akan menggunakan ini, terutama dalam pembuatan formulir untuk inputan. Oke, kita masuk ke prakteknya. Silakan di save as file mata kuliah ya. File mata kuliah di save as menjadi nilai PHP. Sehingga nanti kalau nilai itu diklik, maka tampilannya harusnya sama dengan mata kuliah dulu ya.
Oke, file mata kuliah. Ini adalah hasil dari pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi sudah bisa diklik itu dashboard, itu halaman yang ini ya. Kita belum utak-atik. Kemudian yang sebelumnya adalah mata kuliah. Ada yang sudah tampil datanya ini? Berapa banyak yang sudah tampil? Kalau baru saja downloadnya, ya saya teruskan ya. Kemudian entry nilai. Nah, ini belum ada filenya. Belum ya? Di saya belum. File mata kuliah dibuka, kemudian di save as menjadi nilai. Ini mata kuliah di save as. Ya, kalau ini di refresh, tampilannya sama dengan mata kuliah. Sementara itu dulu ya. Oke, sama. Kemudian kita sesuaikan tampilannya. Ya. Ini di bagian kode PHP ya. Silakan digeser. Yang atas mata kuliah biarkan aja dulu ya. Nanti. Nih ke bagian sini dulu. Ini ada key N ya, huruf besar. Key N. Maksudnya adalah query nilai. Jadi saya menyesuaikan N itu dengan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah nilai, maka saya buat N di situ. Kemudian DB dari mana DB? Dolar DB ini dari mana? Dari fungsi. Yang mana? Baris berapa? Asal mulanya ada DB itu. Sebelah kanannya ada sama dengan, habis itu ada new, ya dari situ mulainya. Jadi DB itu bukan database, DB itu variabel objek dari PDO, namanya DB, ya objeknya. Nah, yang perlu diganti yang di sini ya, walaupun sebenarnya nggak diganti nggak apa-apa sebetulnya ya. Ya, tapi kita menyesuaikan dengan nama tabel, jadi key N. Kemudian dia membacanya bukan dari tabel nilai, tapi dari view nilai. View nilai yang dibaca. Lalu di sini ada tambahan. Nanti kalau masuk ke sistem basis data, diketik perintah ya. Select bintang itu bacanya all. Select all from view nilai. Order by tahun akademik. Descending. Descending itu berarti tahun akademiknya diurutkan yang terbaru di atas. Ya, saya ubah dulu ya di sini ya. Dari sini key N. Kemudian select all from view nilai, kemudian order by ya. Yang diurutkan adalah field tahun akademik. Urutannya adalah DESC. Ini berarti dari yang terbaru lama di bawah. Tapi kalau mau diurutkan terbalik,
maka bukan DSC tapi ASC, ascending. Nah, saya menggunakan DSC, jadi yang terbaru tahun akademiknya itu nanti urutannya ada di atas. Itu yang pertama. Kemudian di bawah QMK diganti QN. While-nya juga sama ya, RMK itu jadi RN, QMK QN. Sisanya tetap yang di sini di baris while. Di halaman nilai ini kita hanya menampilkan kode, yang pertama tahun akademik ya, lalu semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Itu saja. Maka kita perlu set di atas setelah ini ya. Kita set untuk judul dari tabelnya, judul tabel di atas. Yang pertama tahun akademik. Itu di judul tabel ya. Yang kedua semester. Ketiga kode mata kuliah, kodenya, lalu mata kuliahnya SKS. Setelah SKS ada nilai. Nah, yang aksi tetap, karena dinilai nanti bisa kita menghapus, bisa juga mengedit nilai. Sudah ini. Silakan disimpan, kemudian di refresh dulu tampilannya, harusnya error. Wajib error ini. Ya. Tapi errornya bukan no selected database ya. Errornya ini berhubungan dengan variabel. Kalau nggak ada error, itu justru salah. Halaman nilai ya. Ini halaman nilai PHP nih. Nih, seperti ini error. Kalau nggak error berarti salah. Error yang kemarin itu tadi dbname sama dengan dbname. Cari di file fungsi dbname sama dengan $dbname. Itu dbname yang pertama n-nya kecil, yang kedua n-nya besar. Dbname sama dengan $dbname. Sudah, error ya. Pertanyaannya errornya sama apa enggak? Nih. Undefined variable RMK.
Ada itu errornya? Try to get property dan sebagainya itu errornya. Ini apa nih? Coba buka database-nya. Ini kayaknya database-nya bermasalah. Ya, undefined. Kalau yang mata kuliah jalan nggak? Klik yang mata kuliah. Itu mata kuliah. Ya, itu sebelah kiri itu. Sama apa itu? Ini dari kemarin gini. Database-nya ada nggak punya ini? Coba dibuka dulu. View-nya dibuka bisa nggak? View nilai. View, yang view, nggak ada view nih. Yang belum bikin dong. Coba lihat nilai. Ada view. Nah, rusak. View-nya rusak. Dibuka dulu yang mata kuliah bisa nggak? Klik mata kuliah ada isinya. Dari adminer. Dari adminer diklik mata kuliah, datanya ada nggak? Ada. Nilai, tabel nilai. Klik, ada. Ada. View-nya nggak ada. Itu view-nya rusak berarti. View-nya rusak, coba diklik yang bagian atasnya edit apa ya, lupa, alter view. Ada ngubah nggak kamu? Tabel ada ngubah nggak? Soalnya itu rusak katanya. Apa tadi pesannya? Kamu save tadi pesannya apa? Agar terus di save, apa pesannya tadi? Tabel nilai mata kuliah, nggak ada mata kuliah. Nah, kamu cari di situ yang mata kuliah. Coba save, refresh tampilannya. Oke, sudah. Di file pertemuan 4 itu saya masukkan database ya. Ini ada DB. Ada filenya nilai SQL. Silahkan itu di dump. Kalau mau datanya sama dengan punya saya, silahkan itu di dump. Cara ngedump data file SQL, gimana caranya masuk ke database kita, itu minggu kemarin sudah saya share tadi ya, yang di blog saya dan di YouTube. Silahkan dilihat gimana cara ekspor dan impor database. Apa? DB name.
Kalau link yang saya share itu langsung di-download, terus langsung di-copy, langsung jalan itu. Cuman masalahnya baru aja downloadnya. Ya terserah mau fungsinya, mau seisi-isinya, tapi kalau mau sama punya saya, ya itu. Karena setiap kali saya melanjutkan, ya saya kan pakai punya saya. Sebenarnya bukan fungsinya aja, itu satu huruf aja dirubah kan. N besar sama N kecil. Saya lanjutkan ya. Undefined variable RMK. Maksudnya tidak terdefinisi itu variabel RMK. Karena apa? Karena di atas ini nggak ada. RMK itu tidak ada. Kita sudah rubah tadi RMK itu jadi RN. Ya, karena tidak ada variabel itu, tapi di sini dipanggil, maka dia memunculkan error. Kita lihat dulu di sini. Ke bagian atas dulu, di sini ada heading ya, H1. Ini kan masih mata kuliah, kita ganti nilai. Ganti nilai dulu ya. Nah, di bagian atas H1 kelas H2 itu bukan mata kuliah lagi tapi nilai. Sekarang variabel untuk menampilkan data itu bukan RMK tapi RN. RN ya, di sini sudah dirubah RN. Nah, kode selanjutnya yang di bagian TR ini yang buat nampilin data di sini ya. Nih, sesuaikan isinya. Jadi seperti ini. Kalau kurang kolomnya ditambah. Ada berapa kolom? Hah? 7 sama aksi? Ya. Karena kita nge-save as ya, berarti ubah dan hapus bukan gitu isinya. Sudah pakai tombol kan? Sudah pakai tombol gambar pensil ya? Pensil sama tanda silang. Nah, berarti ini jangan diubah. Yang ini dihapus saja, ini nggak usah. Ini nggak usah dibuat, karena sudah ada tombol ya. Tahun akademik, semester, kode MK, nama MK, SKS, nilai. Nah, seperti itu datanya yang punya saya.
Datanya ada yang sama Pak, memang iya saya masukkan sama. Tapi setiap baris itu berbeda ya. Bentar dulu, itu dolar apa itu? Dolar apa itu? Dolar DB nilai baris 36. Yang mata aja dulu bisa nggak? Nggak bisa. Database-nya sudah ada belum? belum. Coba. Ya nggak bisa, nggak kalau bisa. Root. Sudah pernah bikin database-nya belum? Waktu saya praktekin di situ. Akuan berapa itu? Sudah download punya saya yang terbaru? Yang baru di share. Ya, yang di share, yang saya share di grup. Yang nggak bisa login password kok Pak. Yang ada passwordnya itu. Sudah download belum? Maksudnya? Passwordnya dimasukin, yang add itu. Masuk nggak bisa. Gagal masuk ke MySQL server katanya. Pakai password nggak punya ini? Enggak Pak. Hapus dulu dong password. Servernya nggak jalan ini, database-nya ini. Connect internet nggak punya ini? Connect, kalau connect download ini aja. Laragon boleh. Laragon.apa ya? .org. Laragon. .con. .org coba. Saya lupa juga belakangnya. Oh ya, di download aja. Download teman-teman. Punya mau database-nya ada nggak? Oh, ada juga. Yang full aja. Yang full. Apache-nya di stop. Semuanya di stop. Ya. Nanti dia bankrupt. Tutup aja. Ini jalan lagi nih. Sudah? Nah, nunggu. Ya, itu sama dengan punya saya. Cuman punya saya versinya portable. Ini langsung di-install di sini nanti. Pakai SAM tuh gitu ya, masalahnya sering. Ini sama nih, database-nya punya mau ada nggak? Masuk ke database-nya. Itu bisa masuk. Yang tabel nilai mana? Oh, nggak ada. Maka saya bikin ada. Itu di-extract dulu, tarik dulu keluar. Tarik dulu keluar itu. Ya, langsung aja dari database dari mana? PHP adminnya. Coba langsung aja dijalankan impor ada nggak? Mana impor? Impor aja langsung. Ayo lupa naruh di mana? Ya. Apa katanya tuh? Apa pesan errornya apa? Sukses kok itu tulisannya? Apa itu pesannya saya nggak lihat gitu. Terus yang di bawahnya itu apa? MySQL site apa itu? Oh, kamu bikin database-nya dulu. New database. Database-nya apa? Nilai ya? Ya. Lihat. Nah, baru diekspor di dalam. Kok diekspor sih, diimpor. Impor. Ya. Ya, jalankan aja. Sudah. Sekarang ketampilannya.
Mata kuliah itu. Yang entry nilai. Nah, belum bikin. Mana? Sudah bikin belum? Belum, Pak. Lah, ikutin aja dulu. Walaupun belum berhasil tuh ikutin aja dulu. Nanti kan ngubahnya dikit. Kamu ngulang banyak, itu sudah lewat. Sudah? Masih 2 jam lagi. Nah, Bisa, Pak. oke. Pakai data punya saya? Ya. Daripada ketik ulang, lebih baik save as gitu ya. Ya itulah yang saya suka dari web. Kalau web itu bisa kayak gitu. Tampilannya ada di codingnya itu. Ya. Terus sudah jadi dibuatkan oleh orang, kita tinggal pakai enak. Isi daftar aja dulu. Nah, download aja dulu. Ada koneksi nggak? Di WA. Iya. Tapi kalau sudah ada punyamu di situ belum ada ya? Yang nilai belum ada. Memang belum ada. Kalau belum ada ya harus download dulu. Tapi kalau sudah ada, diperbaiki dikit aja. Baik, saya lanjutkan ya. Ini sudah kita lakukan. Ini tadi sudah diperbaiki ya. Nilai sudah. Terus yang ini juga nggak ada perubahan. Karena kita melakukan save as dari mata kuliah sudah ada. Ya. Hanya yang perlu kita sesuaikan adalah ini format nama filenya. Kita sesuaikan aja langsung ya. Ke bagian atas. Sini. Ini kan ada tombol tambah nih. Ada ref di sini. Ada ref tanda pagar. Karena filenya adalah nilai, silakan dimasukkan nilai underscore add.php. Nah. Jadi nanti ketika tombol plusnya itu diklik, nanti yang dibuka adalah file nilai add.php. Walaupun kita belum buat, tapi kita sudah siapkan duluan ya. Oke, ini untuk tambah, jadi nilai underscore add belakangnya titik php, nanti dibuat filenya. Selanjutnya ada di sini, di aksi. Ini ada dua, ada yang pensil. Yang pensil ini edit ya. Kita lihat di sini nama filenya nilai underscore edit titik php. Nilai underscore edit titik php kayak gitu ya. Ini nanti ada sambungannya di belakang, ada parameter di belakang, tapi kita tinggalkan dulu. Yang penting nama file sudah. Yang berikutnya baris 50 kalau punya saya, ini yang tanda silang, yang untuk menghapus itu nilai underscore delete ya titik php. Nama filenya itu. Nah, di save ya. Itu kalau diklik nanti akan menuju file itu, tapi nanti katanya not found, nggak ketemu karena belum di
buat. Filenya belum dibuat. Nah, sekalian untuk mata kuliah dibuka filenya. Kemarin itu belum diubah. Mata kuliah itu sama formatnya kemarin, mata kuliah underscore add juga untuk tambahnya. Mata kuliah underscore add titik php itu untuk tambah di bagian atas di tombol plus. Warna tombol plusnya itu warnanya apa? Yang di kanan atas tuh warnanya apa? Masa hijau? Hijau ya? Yang bener ah? Hijau. Ya, berarti nggak buta warna. Nah, sama yang di sini, yang pensil, yang aksi ya. Di sini nama filenya mata kuliah underscore edit. Mata kuliah underscore edit titik php. Nanti filenya tinggal kita buat ya. Yang berikutnya, link berikutnya mata kuliah underscore delete juga, delete php. Jadi file yang dituju itu kalau dia ngedit, edit gitu ya. Kalau yang hapus, yang tanda silang nanti ke delete. Ada kemarin belajar link kayak gitu? Ada nggak? Ada kan belajar web ada ya? HTML ada kan? Harusnya ada diajarin. Kalau nggak, saya jadi korban ini. Korban. Sudah selesai downloadnya? Sudah diinstal aja langsung. Next, finish. Sekarang install ya. Terus download juga file yang saya kasih itu. Yang saya kasih di download. Itu sudah. Maksudnya nggak bisa dibuka. Nah, kan saya kasih tahu passwordnya. Nah, masih salah tuh. Saya ketinggalan. 1. Masih loading itu. Berapa digit totalnya? Passwordnya 6 aja kan? Masa 7 sih? Ya, add 2000 itu kan 20 22 1 6 aja. Kok bisa sampai 7? Apa? Ini pesannya nih. Waduh. Downrun dulu ya, downrun nggak jadi install dong. Downrun. Klik kanan dulu. Run as administrator. Ada nggak? Ya. Apa? Panggil saya lah. Oh. Waduh, ini punyamu nih level ininya harus diturunin kayaknya nih. Mana ya posisinya? Harus diturunin itu. Mana?
Yang tadi apa yang tampil tadi? Nilai mata kuliah, mata kuliah. Coba file mata kuliahnya mana? Mana file mata kuliah? Yang file mata kuliah dari yang kemarin atau baru aja? Baru aja nggak? Memang beda. Ini bukan N, ganti aja jadi MK. Download aja punya saya. Ini hasil downloadan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau downloadan nilai nggak ada. Mana? Yang kamu download yang mana? Itu yang punya saya. Sudah ada nilainya? Nilainya baru, mata kuliahnya kan lama. Iya, coba lihat isinya mata kuliah. Bukan N, MK dia. Iya, coba lihat punya dia. Sesuaikan punya dia. Mata kuliah bisa dibuka nggak? Nah, itu lihat kodenya. Ini MK, dolar MK. Di sininya juga view nilai, ini lain ini. Kamu nge-save as dari nilai berarti. Berarti yang di pertemuan 40 mata nilai itu Pak? Belum. Iya, sekarang lagi dibikin sudah. Nggak bisa juga, sabar kalian berdua berarti. Sabar ya. Sabar ya. Ikutin, nanti di video diikutin ya. Oke, ini format nilai. Sekarang saya lanjutkan. Nggak ada ya, lewat. Karena saya sambil jalan-jalan. Nah, yang berikutnya, membuat daftar antarmuka, judulnya bukan nilai tapi rekap nilai. Ya, rekap nilai mata kuliah. Silakan, ini berurutan ya. Jadi mata kuliah di save as jadi nilai. Sekarang yang nilai tadi yang barusan di save as lagi menjadi rekap PHP. Nah, puyeng dah tuh. Kalau nggak ngikutin dari awal puyeng. Pokoknya setelah saya share, dah di copy aja. Karena itu yang dijamin berhasil. Kan gitu ya. Tapi kalau pengen tahu prosesnya seperti apa, nah videonya diulang. Oke ya, jadi sekarang ini nilai. File nilai yang kita save as. Nilai di save as menjadi rekap PHP. Nilai di save as menjadi rekap titik PHP. Kalau sudah, nih perintahnya ubah judul halaman menjadi seperti itu aja. Hanya dirubah seperti itu, jadi nggak ada tombol plusnya. Jadikan seperti itu. Jangan bingung ya pakai perintah-perintah kayak gitu. Sesuaikan aja dengan editor yang dipakai. Kalau pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime, biasanya suruh kasih nama duluan. Bikin filenya dulu, ya. Ya sesuaikan aja, nggak usah pakai dibuka dulu di save as kayak gitu ya. Paham-paham aja lah. Sudah, ubah judul halaman menjadi seperti itu saja. Berarti tombolnya nggak ada. Saya naik ke atas, ke sini. Rekapitulasi, sudah. Jadinya seperti ini aja. Nah, paham? Yang dibuang yang mana? Kan harus jelas.
Ngelihat gitu tuh sudah paham. Oh iya, disisakan itu aja. Wah, kebayang praktikumnya nih kalau pakai modul. Saya kasih modul nih, kerjakan gini. Paham enggak? Yang dijelaskan aja belum tentu paham. Apalagi kalau dosennya masuk kasih modul aja, mahasiswanya praktikum sendiri. Waduh. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Nggak usah disebut. Nanti masuk sini. Nah, ngubah ini nggak sampai 5 menit ya, setengah menit aja cukup. Sesuaikan tampilannya sekarang ya. Nah, sekarang untuk rekap nilai, nama variabelnya diganti lagi. Ngambil datanya tetap dari view nilai, karena view nilai itu sudah gabungan ya. Ngambil datanya tetap dari situ. Kemudian variabelnya sudah ganti nih. Kalau tadi key-n, sekarang ganti key-r. Ya. Terus ini tidak ada lagi yang namanya order by. Hapus order by-nya. Nah, ini juga key-r. Kemudian ini $r. Besar kecil berpengaruh ya. Sudah? Empat itu yang dirubah. Setelah itu bagian TR-nya yang di dalam lagi, yang untuk menampilkan data. Nah, saya lanjutkan. Sudah ya, ini sedikit. Hanya 4, 1, 2, 3, 4, 4 ngubahnya. Nah, sekarang isinya ini. Isinya ini, ada tambahan 2 ini. Ini dipastikan error ya, kalau pakai RN. Harus menggunakan RRT. Ya. Ini tambahan 2. Yang ini tetap aja. Tetap yang punyanya nilai tadi, nggak usah. Silakan disesuaikan, ini menjadi R besar. Semuanya. Ada tambahan 2 ini sama. Ya, di sini nilai, dan nilai.
Di refresh tampilannya, kemudian hasilnya nilainya ada 3, terus tabelnya jadi aneh tuh. Judul atasnya kurang 2 ya. Silakan ditambahkan judul atasnya. Yang pertama, tambahannya setelah nilai itu adalah grade. Grade atau mutu, judul di atasnya, judul tabelnya. Tambah. Untuk kolom yang hijau ini namanya grade atau mutu, bukan angkel mutu. Tahu angkel mutu? Upin Ipin. Yang merah ini judul atasnya status. Yang ini ya, ini satu yang ini. Ini grade atau mutu, judul atasnya. Jangan kaget nanti kalau tiba-tiba saya adakan kuis ya. Nah, ini juga nggak lama prosesnya ya, bentar aja. Aksinya dihapus, kolom aksi dihapus, nggak ada kolom aksi. Nah, seperti itu. Aksinya hilang ya, di bagian kanan tidak ada aksi. Nanti kita tambahkan di bagian atas. Jadi kita nanti memfilter ya, tapi itu opsional nanti setelah CRUD-nya jadi. Ini baru buat menampilkan, nanti buat nambah, mengedit, menghapus. Nah, selesai itu baru kita bikin filter di sini ya, khusus dari rekapitulasi. Filternya misalnya berdasarkan tahun akademik berapa yang muncul, nanti itu aja yang muncul. Gitu maksudnya ya. Lalu atau dipilih semesternya, semester 1 sampai semester berapa yang terdaftar, tinggal bisa dipilih nanti. Nah, data yang muncul hanya data yang sesuai apa yang kita filter saja. Baru nanti dicetak. Nah, seperti itu. Ini sudah semester 3.
saya mau tes tentang penyebutan NIM. Cara baca NIM itu seperti apa? Oke ya, jadi seperti ini tampilannya. Nah, sekarang membuat fungsi. Jadi, yang di sini, ini grade-nya kita tentukan. Nilainya dari 0 sampai 4. 0 itu grade paling rendah, yaitu E. Jadi, nilai 4 itu grade-nya A. Nilai 3, grade-nya B. Nilai 2, itu C. Nilai 1, D. Nilai 0 itu E. Selain itu, kalau ada nanti entrian nilai selain itu, maka isinya adalah X. Ya, kita buat seperti itu. Begitu juga dengan status. Status ini maksudnya adalah lulus, tidak lulus, gagal. Mata kuliah yang lulus, itu syaratnya nilainya harus minimal grade-nya apa? Hah? 2 itu apa? Grade-nya apa? Kalau 2? Hah? Yang benar? Barusan saya sebut tadi. Angka 4 itu A. Nah, berarti lulus, tidak lulus, gagal. Kalau gagal nilainya, grade-nya apa? Gagal. Kalau gagal E. Kalau tidak lulus D. Kalau D itu nilai angkanya berapa? 1. Kalau C nilainya berapa? Nilai angka 3. Sedangkan D tidak lulus. Berarti nilainya berapa? Nilai angkanya berapa? D. Barusan ini ulang lagi. 1. Masa lupa lagi. Terus yang lulus itu A, B, C. Lulus ya. Kalau D tidak lulus, kalau E gagal. Berarti kesimpulan kita adalah nilai di atas berapa, nilai itu sama dengan dan di atas berapa supaya dia lulus. Angkanya berapa? 2, 3, 4 itu kalau dalam istilah matematika gimana? Berarti supaya dia lulus, berarti nilainya harus lebih dari atau sama dengan berapa? Harus lebih dari atau sama dengan 2. Berarti 2 lulus. Kalau lebih dari sama dengan 2, itu 2,01 masuk lulus nggak? Ya. Kalau lebih dari sama dengan 2 itu dianggap lulus. Lebih dari sama dengan 2 itu dianggap lulus. Berarti 2,01 sekarang dibuka file fungsi. Kita masukkan di file fungsi, kita membuat yang namanya fungsi atau function. Taruh aja di bagian paling bawah. Ya, paling bawah perintahnya seperti ini. Ini nama fungsinya adalah set grade ya. Huruf G-nya besar saya buat ini. Paling bawah di dalam fungsi, file fungsi. Ya, masih di dalam. Di atas dari penutup PHP dah gitu paling enak. Ada belajar Swift kemarin? Swift? Ada nggak? Waktu web, katanya kan pernah web PHP juga.
Ada nggak switch case? Sudah? File fungsi. Nama fungsi itu digabung sama kurungnya ya. Jadi seperti ini nulisnya set grade, itu langsung gabung tanda kurung.
Nah, ini adalah fungsi, namanya fungsi, function di dalam PHP yang bisa kita panggil. Di data saya ini, data rekap ini nanti akan dimunculkan di sini ABCDE-nya. Data saya ini jumlahnya ada 6. Saya bikin fungsinya hanya satu. Setiap satu kali melakukan loading seperti ini, saya panggil fungsinya. Jadi satu buah fungsi bisa dipakai oleh 6 baris. Ya. Daripada kita bikin setiap baris dibikin satu buat ngecek fungsi. Fungsinya kita bikin satu aja sekarang, tapi bisa dipanggil beberapa kali. Kalau datanya ada 50, nanti codingnya tetap untuk fungsi grade-nya seperti ini, tetap satu aja. Tapi untuk mata kuliah yang pertama, panggil set grade. Mata kuliah kedua, panggil lagi set grade. Yang berbeda apa? Yang berbeda di sini. Ada variabelnya nilai di sini. Nilainya kalau dia 3, nanti langsung dicocokkan. Jadi switch itu adalah namanya percabangan. Kalau nilai di sini isinya 4, ya, disimulasikan kayak gini. Set grade 4. Berarti di sini isinya 4. Maka secara otomatis dia akan langsung baca 4 dicocokin sama 4. Langsung muncul A di sini. A ini dimasukkan ke dalam variabel grade. Kalau dia sudah ketemu, di sini ada perintah break. Break itu artinya keluar dari switch. Keluar dari switch itu ke sini dia. Nah, mengeksekusi perintah berikutnya, baris 26, di return grade. Isi dari grade itu dikembalikan ke mana? Kembalikannya ke sini, ke set grade. Baliknya ke sini adalah A. Jadi isinya di set grade ini nanti A. Kayak gitu. Itu prosesnya ya. Nah, kalau dia misalnya di sini angkanya 1, maka di sini juga 1 karena isinya sama. Dolar nilai sama. Isinya 1, maka dia langsung ke angka 1. Jadi bukan ngurut, dia baca dulu 4 apakah sama, bukan. Ini namanya percabangan menggunakan switch. Kalau tidak ada yang sama di antara 0 sampai 4 ini, misalnya angka 5. Angka 5 itu akan di-set langsung secara default, grade-nya X. Itu prosesnya ya. Nah, sekarang cara menampilkannya. Silahkan ke halaman file rekap. File rekap. Sini ya. Ini nilai adalah angkanya. Sekarang yang kedua nih, nilai yang kedua. Caranya dipanggil di sini set grade dalam kurung $RR nilai. Bukan set. Nah, seperti itu. Silakan disimpan, di refresh tampilannya. File fungsinya tadi di save juga. Muncul grade-nya. Cocok nggak dengan kita set di situ? Kalau dia nilainya 0, harusnya E. Sudah. Punya saya datanya ada 6, kita cuma panggil set grade. 6-6-nya bisa menampilkan hurufnya. Nah, itu penggunaan dari function ya. Ini secara ringkas belajar PHP. Saya lanjutkan. Minggu kemarin saya sampaikan saya nggak nge-share lagi ya. Nah, silakan nanti diminta. Jangan kaget kalau kejutan saya kasih. Nanti UTS-nya lisan ya. Lisan. Saya tanya-tanya aja langsung. Saya kasih kode, nih tolong jelasin. Yang mana? Ini.
Pemrograman ujiannya lisan ya. Sudah? Sekarang statusnya lulus, tidak lulus sama gagal. Sudah? Saya lanjutkan. Ini fungsi grade nilai, jadi membuat nilai hurufnya. Sekarang kelulusannya, tambahkan lagi di bawahnya. Di atas dari penutup PHP tadi, tambahkan lagi function set status. Nah, dasarnya dari nilai juga. Makanya tadi saya sebutkan kalau nilainya lebih dari ini nih, lebih dari sama dengan 2, dia lulus. Ini yang disebut dengan percabangan, salah. Percabangan tadi, cabang 4, 3, 2, 1, 0. Yang ini namanya pemilihan kondisi. Dicek dulu dari atas. Apakah cocok di atas? Enggak cocok, ke bawah dia. Cocok? Enggak, ke bawah lagi. Saya tes ya. Tes nyebut NIM. Benar atau salah cara nyebut NIM? Ke semester 3. Aprianson. Jangan sebutkan, bacakan NIM aja. NIM kamu sebutin. Salah. Taufikur Rahman. Sebutkan NIM. NIM katanya. Salah. Sebutkan NIM. Kan Bapak nyuruh nyebut NIM katanya. Salah. NIM kamu hafal nggak? Sebut. Salah. Ahmad Husaini. Sebutkan NIM. Ulang. Mana C-nya nggak ada. Masuk NIM kan? Salah. Immanuel. Sebut. Sebut aja NIM. Apa? Kayak orang kumur-kumur. Jangan. Sebut. C25. Salah. Sambil diketik. Nining. Sebut. Salah. Rani. Apa cek tahun 2021? Nggak ada NIM kayak gitu. Saya bacakan NIM. Jumlah NIM itu berapa digit? Baru ngitung. Berapa digit? NIM berapa digit? Sama C-nya itu. Salah. 11 yang betul. Stephen. Baca NIM. Salah. Jericho. Coba. Salah. Tahu nggak itu ada kode di situ? Juniardo. Sebut NIM. Wah, waduh.
Aduh. Bagus kalau sadar diri ya. Irfandi Kelasnya Pak, akan 21 membaca NIM. Baca NIM. Sudah pasti salah, Pak? Oke. Ahmad Rifki. Sebut. Muat. Paling sama aja. Rizky Ate Pranata. Oh iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau salah nggak lulus ini. Nggak lulus nyebutkan NIM ya. Oke. Anissa. Baca NIM. Nggak dengar saya. Ayo. Yang mana sih? Sebut. Sebut NIM aja. Baca NIM kamu baca. 094. Kan 11 digit tadi, itu 3 aja. Elsa. Sama aja. Sudah nih. Nanti kita lanjutin ya. Oke, saya jelaskan. Ini fungsi yang kedua. Nama fungsinya adalah set status, kemudian ada nilai di sini. Ini namanya pemilihan kondisi. Kalau di sini nilai itu misalnya ya, angkanya adalah 3. Di sini dia akan ngecek secara berurutan, sequence ke bawah. Dari atas dia ngeceknya, terus sampai ke bawah sini. Yang ngecek ya. Nilai itu isinya 3. Jadi di sini seolah-olah kita bilang jika 3 itu lebih dari sama dengan 2, maka statusnya lulus. Nah, pertanyaannya, apakah 3 itu lebih dari sama dengan 2? Jawabannya iya. Diisi 5 gagal. Gagal. Ya. 4 kita isikan di sini. Masuk dia ke pertama sini lagi, tetap ke awal sini ya. Jika 4 lebih dari sama dengan 2, maka statusnya lulus. Nah sekarang kalau 1 di sini, dia akan ngecek di sini. Jika 1 lebih dari sama dengan 2, ternyata dia tidak lebih, bahkan kurang dari 2 ya. Karena dia kurang dari 2, dia akan masuk ke pemilihan yang kedua. Ke sini dia masuk. Deteksi lagi di sini. Apakah 1 sama dengan 1? Ternyata iya. Karena iya, maka status ini diisi dengan tidak lulus. Selesai dia sampai di sini, dia akan keluar ke sini dia. Return status. Status yang isinya lulus, tidak lulus, gagal, dikembalikan ke sini. Kalau dia 0, dia akan ngecek dari atas. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 2? Jawabannya tidak.
Karena tidak, dia cek lagi yang kedua di sini. Apakah 0 itu sama dengan 1? Tidak juga. Karena tidak juga, dia langsung ke bawah sini. Ya, selain dari yang dicek 2 ini, maka gagal. Ada pertanyaan tadi ya. Kalau angkanya 5 lulus dia. Lulus, karena nggak dibatasi. Mau dibatasi, silakan dibatasi sendiri. Saya nggak batasi ya. Oke, seperti itu. Kemudian cara pemanggilannya sama dengan tadi, ya, hanya beda nama aja. Set status, bukan set grade, tapi set status. Disimpan, kemudian ditampilkan di sini, di refresh. Nah, nggak muncul. Returnnya belum ada punya saya. Return untuk mengembalikan nilainya. Ya, kalau sudah di refresh, nah seperti itu ya. Lanjut baca NIM. Agustin. Mana Agustin? Baca NIM. Salah. Arpiona. Baca. Iya, salah. Muhammad Isnaini. Wah, apa ini M? Apa tadi? NIM. Kevin. Sama aja. Lorenzi. Baca.
Sama aja, Pak. Nathanael. Kok 11? Rapi. Salah. Aduh. Mana? Saya baca ya. Saya baca salah satu. Punya Rapi aja. Cara baca NIM. Karena itu ada kode ya. Ada kode. Dari NIM itu udah ketahuan prodinya apa, tahun berapa, jenjangnya apa. Nggak tahu ya. Kalau D3 apa depannya? NIM-nya D3 itu depannya apa? S1 C. Kalau D3 itu E, udah ketahuan. Kalau dia nyebutkan E, D3 pasti. C21 berarti dia S1 angkatan 2021 masuknya. Terus prodinya 55201. 5 digit. C angkatan. C itu jenjangnya. S1 kalau C, D3 itu E. Kalau B itu S2 harusnya. Kalau dia A harusnya doktor itu. Tapi ada beberapa kampus yang nggak nerapkan itu. Dia pakai angka semua. Nah, kalau di kita sesuai dengan jenjangnya. C itu S1, kalau E D3. Dulu kita punya D1 itu G. Depannya G. Pasti ketahuan, oh pasti D1. Kemudian 2 digit berikutnya itu tahun masuk 2021. Berikutnya 5 digit 55201 itu pasti TI. Itu dari kementerian. 55201 katanya TI. Cuman cara nyebutnya salah. Kalau C21 55 210 20 10 salah. Jadi ada 4 segmennya ya. C21 55201 118. Itu nomor urut mahasiswa yang 3 digit terakhir. Hati-hati nanti kalau saya tanya nggak ada hubungannya sama pemrograman web, saya nilai. Nggak apa-apa ya, di video masuk ya. Oke, sudah tampil seperti ini. Ada lulus, tidak lulus, gagal, lulus, lulus. Hapus, nggak ada di sini, di rekap nggak ada. Ini tadi cara manggilnya ya. Jadi di set grade, lalu ada variabel buat ngeceknya di sini. Apa yang dibaca? Ada set status. Arsip yang kemarin saya taruh di sini. Jadi saya pindahkan semuanya ke sini. Ini password ya. Ini password @2022 1. 6 digit aja. Jangan sampai 7 ya. Sudah bisa? Oke. Oke, cukup hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri ya. Kita waktunya fleksibel. Ya, sepakat ya. Kadang bisa kurang, bisa lewat, waktunya fleksibel saja. Apa? Belum lagi. Santai aja. Lisan ya. TS-nya lisan. Nah. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.